Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Babes, welcome back to my YouTube channel Yunia Yaya. Terima kasih buat bebek-bebekku yang udah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Serta jangan lupa share ke teman-teman kalian, gebetan, keluarga, ataupun siapapun yang kalian kenal, supaya mendukung channel aku biar semakin berkembang. Di video kali ini aku akan membahas tentang legenda Mak Lampir. Pasti kalian nih era 90-an tahu dong tokoh Mak Lampir yang jahat itu. Nah, kali ini aku akan membahas tentang legenda Mak Lampir ya guys. Kisah Mak Lampir menjadi terkenal di seluruh dunia karena diangkat menjadi sinetron di salah satu TV swasta di Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu pada tahun 1999 yang berjudul Misteri Gunung Merapi. Dan Mak Lampir sendiri diperankan oleh aktris senior bernama Farida Pasa. Kisah Mak Lampir sendiri sangat berbeda dengan kisah legendanya. Atas perintah siapa? Kalian hendak menangkap Rindy Antika. Atas perintahku, aku ingin menjadikan gadis cantik itu selirku. Aku setuju. Banyak yang salah menduga kalau Mak Lampir itu hanya melegenda di Gunung Merapi, Yogyakarta saja. Padahal legenda Mak Lampir sendiri adalah sebuah legenda yang berasal dari Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang kemudian diadaptasi di Pulau Jawa karena di Pulau Jawa memiliki Gunung Merapi, yaitu Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Mak Lampir ini memiliki nama asli yaitu Siti Lampir Maimunah yang merupakan putri dari kerajaan kuno yaitu Campak. Pada dasarnya nih, Siti Lampir Maimunah ini tumbuh sebagai remaja atau sosok dewasa yang cantik, baik, tapi sangat pemalu ya, seperti gadis-gadis pada umumnya lah. Nah, seperti gadis-gadis pada umumnya, Siti Lampir Maimunah ini kita singkat Siti lah ya, Siti Lampir lah ya. Nah, Siti Lampir ini jatuh cinta lah pada seorang pria. Suatu hari nih, Siti Lampir ini lagi jalan-jalan nih ya, lagi jalan-jalan, dan pada jalan-jalan itu ketemulah sama pengembara pemuda yang bernama Datu Panglima Kumbang, seorang bangsawan yang bergelar Datu. Disebut Datu karena dia adalah panglima dari pasukan alam kegelapan. Nah, dari situlah awal cerita pertama si Siti Lampir Maimunah ini menyukai seorang pemuda Panglima Kumbang tersebut. Dan ternyata diam-diam juga nih pemuda itu menyukai si Siti Lampir ini. Tapi si Siti Lampir itu tidak tahu kalau si pemuda itu juga suka sama Siti Lampir. Kenapa aku happy banget gitu ya ceritanya kalau dua-duanya jatuh cinta gitu. Kayak berasa aku gitu yang lagi jatuh cinta. Oke, next. Nah, inget kan tadi si Siti Lampir ini merupakan seorang putri juga nih, putri juga. Jadi sama-sama bangsawan lah ya. Nah, walaupun sama-sama jatuh cinta nih dua-duanya, tapi sayangnya orang tua dari si putra atau pemuda ini nggak setuju nih dengan si Siti Lampir itu. Makanya si Siti Lampir tuh sakit hati. Karena rasa sakit hati mendalam nih, karena kan si Siti Lampir ini sayang banget nih sama si putra kumbang itu. Nah, akhirnya si Siti Lampir itu bertapalah di Gunung Merapi. Nah, sang putri kan bertapa ya di Gunung Merapi. Pada saat bertapa itu, sang putri atau si Siti Lampir ini bertemu dengan Maha Guru. Nah, guru itulah yang memberikan apa ya, kayak kesaktian-kesaktian kepada si putri atau si Siti Lampir ini, sehingga Siti Lampir ini menjadi sakti mandraguna. Karena diajarin nih sama si guru itu kesaktian atau ilmu yang mandraguna, akhirnya si Siti Lampir ini tidak dapat tertandingi. Siapapun yang melawan dia itu tuh menang si Siti ini. Nah, karena warga sekitar ini udah mulai takut nih sama Siti Lampir ini, akhirnya si Siti Lampir ini disebut Mak Lampir oleh warga sekitar. Makanya lah dari situ tercipta yang namanya Mak Lampir. Nah, di sisi lain nih, karena Mak Lampir itu saking jatuh cintanya tuh sama si Panglima Kumbang, dia terus mencari tuh di mana si Panglima Kumbang itu berada, walaupun gak direstui nih sama si orang tuanya si Panglima Kumbang. Tetap aja dia cari terus, tapi nihil hasilnya, dia gak ketemu di mana sih keberadaan Panglima Kumbang itu. Hingga suatu hari akhirnya si Siti Lampir ini atau Mak Lampir lah ya, kita sebut sekarang Mak Lampir karena dia udah jahat. Nah, akhirnya si Mak Lampir ini ketemulah sama si pangerannya itu, Panglima Kumbang itu. Tapi ketemunya tuh bukan yang so sweet atau yang dramatis, bukan. Tapi ketemunya pada saat peperangan di medan perang. Tapi
Tapi takdir berkata lain guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata si Panglima Kumbang itu, pujaan hatinya Mak Lampir, meninggal dunia pada saat peperangan tersebut. Dan Mak Lampir pun sedih banget. Dia tuh sangat sedih gitu guys. Dia tuh kayak yang kehilangan banget. Terlebih nih, dia tahu ternyata Panglima Kumbang itu mencintai dia juga. Jadi dia makin sedih lah ya itu. Saking cintanya nih dia dengan si Datuk Panglima Kumbang ini, Mak Lampir ini gak rela orang yang sangat dia cintai sampai dia bertapa, sampai dia, pokoknya banyaklah pengorbanannya Mak Lampir ini nih kepada si Panglima Datuk ini. Akhirnya dia berusaha untuk menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang ini dengan cara mengikat jiwa Panglima Kumbang ini di bumi. Nah, Lampir ini punya kesaktian yang mandraguna yang tak tertandingi tadi ya oleh Maha Guru yang udah dikasih sama Maha Guru tadi. Akhirnya Mak Lampir itu berhasil lah menghidupkan kembali si Datuk Panglima Kumbang tadi. Tapi ada yang harus dikorbankan nih. Gak hanya tiba-tiba hidup aja si Datuknya, enggak. Tapi dengan hidupnya si Datuk itu, parasnya yang cantik si Mak Lampir tadi itu harus digantikan dengan nyawanya si Panglima Kumbang tadi. Akhirnya Panglimanya hidup, tapi si Mak Lampir ini berubah mukanya jadi jelek, jadi buruk rupa, jadi kayak nenek sihir lah ya. Jadi kayak buruk rupa dan membuat orang-orang tuh takut. Nah, si Mak Lampir itu kan udah mukanya udah buruk rupa, menyeramkan, semua orang takut. Tapi dia tuh masih berharap pangeran itu atau Panglima Kumbang itu masih sayang nggak ya sama saya dengan tulus, walaupun muka saya seperti buruk rupa seperti ini gitu. Harapan dia sih masih ya. Tapi itu malah sebaliknya, Beb, sebaliknya. Jadi si Panglima Kumbang ini malah nggak mengenali sama sekali si Mak Lampir ini, karena Mak Lampir udah mukanya udah buruk rupa, udah kayak nenek-nenek gitu kan ya. Malah nih si Panglima Kumbang ini menganggap Mak Lampir itu adalah orang jahat yang akan membunuh dia lagi gitu. Nggak sampai situ aja. Jadi si Panglima Kumbang ini malah menganggap Mak Lampir itu peneror warga-warga di sekitar situ. Jadi Panglima Kumbang itu nganggap kalau Mak Lampir itu ya benar-benar jahat, dia mau neror warga-warga di situ, nakut-nakutin warga di situ. Jadi Panglima Kumbang itu kayak yang malah mau membunuh si Mak Lampir itu gitu. Padahal sesungguhnya itu adalah putri Siti Lampir itu ya kan. Dia nggak tahu aja, mungkin dia nggak mau ngedengar penjelasan si Mak Lampir itu, karena mungkin si pangeran itu memang cuma pengen tampangnya Mak Lampir aja. Jadi pada saat Mak Lampir udah jelek, si pangeran itu udah nggak sayang lagi. Ya begitulah ya kadang lelaki. Tapi nggak semua lelaki kok guys. Jadi lelaki di sini jangan seperti itu ya. Jadi walaupun tampang kita udah jelek, tampang kita udah seperti nenek-nenek, janganlah ya ditinggalkan. Kalau cinta mah cinta aja, jangan cuma ngeliat muka doang, iya kan? Oke, intermezzo ya, lanjut. Nah, sejak saat itulah si Mak Lampir itu sakit hati dan kayak memiliki dendam. Dan dendamnya itu nggak cuma ke Panglima Kumbang doang, tapi ke semua warga-warga di situ. Dan akhirnya nih, Mak Lampir itu jadi beneran neror warga-warga situ. Dan mulai dari situlah pertempuran gaib itu ada gitu. Jadi Mak Lampir itu jadi jahat ke orang-orang gitu. Dan membuat warga daerah sana itu ketakutan sama Mak Lampir. Padahal aslinya tuh sebenarnya Mak Lampir tuh baik, cuma karena dia sakit hati kepada pujaan hatinya, akhirnya dia berubahlah seperti itu. Nah, ada lagi nih cerita lain dari literatur lain nih menyebutkan kalau sebenarnya Mak Lampir itu udah hidup ratusan tahun lamanya. Jadi tuh Mak Lampir itu pindahlah, mutasi lah dia ke Pulau Jawa. Dia itu untuk mencari ilmu gitu di Gunung Merapi di Yogyakarta. Tujuan dia pindah yaitu benar ya, salah satunya adalah untuk memperkuat ilmu kesaktian dia sehingga tidak tertandingi dan lebih mandraguna lagi gitu. Nah, di Gunung Merapi di Yogyakarta itulah dia, di ceritanya itu dia itu membuat sebuah kerajaan gaib yang tidak tertandingi gitu loh. Dan itu tuh kerajaannya tuh sangat luas, tapi hanya orang-orang tertentu doang yang bisa lihat, kayak orang-orang biasa yang tidak punya indera keenam mungkin, atau ada yang bilang anak indigo gitu kan, bisa melihat itu. Di sana di Gunung Merapi itu
dia bersekutu dengan iblis untuk menyempurnakan kesaktiannya. Dan makanya dia itu bisa hidup ratusan tahun lamanya dan bahkan selamanya ya menjadi siluman dan akan mengganggu terus manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi ya itu hanyalah kepercayaan warga sekitar doang guys, dan buktinya pada era modern sekarang ini orang-orang udah kayak nggak peduli gitu kan dengan siapa sih malampir. Bahkan anak-anak zaman sekarang ya, generasi sekarang ini kayak yang udah nggak peduli, yang penting gadget gitu kan. Jadi kayak legenda mak lampir ini sebenarnya hanyalah legenda yang belum tentu kebenarannya itu bisa dipastikan. Jadi ini hanyalah legenda itu harus kita hormati ya, harus kita hargai. Kita nggak boleh mencela, namanya juga legenda dan cerita rakyat setempat. Jadi kita harus menghargai itu semua. Jangan sampai kita mencela legenda-legenda yang udah dipercayai oleh warga tertentu. Jadi itu ya cerita Mak Lampir. Sekian, semoga bisa menghibur ya, karena ini hanyalah cerita legenda atau dongeng biasa, belum tentu juga ini nyata. Kalaupun nyata ya udahlah ya, udah berlalu lama sekali. Semoga aja Mak Lampir udah nggak ada di muka bumi ini. Mungkin Mak Lampir udah capek dengan orang-orang yang lebih jahat mungkin ya dari Mak Lampir. Kan sekarang kejahatan dan kriminal semakin meningkat kan. Tapi ya itu hanyalah legenda, kita hargain itu semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain tentang legenda Malampir. Kalau misalnya ada tambahan dari bebek-bebekku semuanya, bisa komen di bawah ya. Dan kalau misalnya ada yang mau request cerita dongeng atau legenda apalagi yang mau aku bahas, bisa komen juga di bawah. Kasih kritik dan saran biar aku baca, karena ini kan aku pemula ya, YouTubers pemula. Ya semoga aja kritikan dan saran dari kalian bisa aku tampung dan aku bisa lebih lagi untuk meningkatkan kualitas video aku. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian ataupun keluarga kalian atau di media sosial yang kalian punya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.